Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Silvana Masih Londa. Silakan Dek untuk lagunya. The theme of the Bible is Jesus and how He died to save man. The plan of salvation assures us He's coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look in His face? Can you look up and say, "This is my Lord"? Are you ready for Jesus to come? Sudahkah engkau bersedia menyambut kedatangan Tuhan? Sudahkah kau menang, pegang kebenaran? Adakah Yesus dalammu? Sudahkah engkau bersedia? Lihat wajah Yesus penebus dan berkata, "Tuhan, Kau Allahku." Sediakah sambut Tuhan datang. Tentunya kita bersyukur dan muji Tuhan atas lagu yang telah dibawakan oleh Grevine atau Grevin Trio yang saya percaya dipimpin oleh saudari Carmen Sepang Mande. Kita bersyukur, terima kasih Carmen dan yang sudah membawakan lagu tadi. Baik, kita akan mendengarkan doa buka kita yang akan dibawakan oleh saudari Silvana Masilonda. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore yang indah ini Tuhan dan pagi di Indonesia, kami datang lagi kepadamu
mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah bersama-sama dengan kami dalam tugas dan pekerjaan kami dan dalam tidur malam kami yang ada di Indonesia. Dan Engkau pertemukan kami lagi pada saat ini Tuhan di dalam acara renungan dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk datang kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah berada di Zoom maupun yang ada di live stream, biarlah Engkau akan bersama dengan kami Tuhan, manakala kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Dan biarlah Roh-Mu yang suci dapat menjadi bagian kami semua, sehingga apa yang kami terima pada saat ini Tuhan lewat firman-Mu dapat memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Bapa di dalam surga, besertalah dengan kami semua pada saat ini Tuhan, teristimewa bagi Pendeta Stephen Rantung yang akan membahas pelajaran sekolah Sabat. Kiranya apa yang dia bawakan sebentar itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di dalam surga, beserta dengan acara ini dari awal hingga akhirnya, ampunkan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Silvana Masih. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita akan membaca pelajaran ini dan kemudian ada tambahan seperti biasa yang akan kita lihat di akhir daripada pelajaran ini. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas satu judul yang kita akan coba lihat gimana saya dapat ya. Ya. Oke. Ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Saudara Elisa yang sudah memperbaiki Baik, pada malam hari ini kita akan membahas satu judul yaitu terlalu lelah untuk berlari. Ya, bagaimana pengalaman lanjutan dari apa yang terjadi dengan seorang nabi Tuhan yang baru saja melihat satu kebesaran Tuhan, api yang diturunkan dari langit, tapi kemudian mendapatkan ancaman dari seorang ratu, istri daripada Raja Ahab yang bernama Isabel atau Jezebel. Dialah kemudian yang menyebabkan seorang nabi Tuhan yang bernama Elia lari pontang-panting dengan kata lain ketakutan oleh sebab ancaman daripada sang ratu. Jadi dia terlalu lelah, pelajaran kita too tired to run, terlalu lelah untuk berlari. Inilah pelajaran yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Baik, mari kita langsung saja. Nabi Elia terlalu lelah untuk berlari lagi, jadi dia berdoa kembali. Doa ini sangat berbeda dari doa yang dipenuhi iman yang dijawab Allah di Gunung Karmel. Jadi beberapa waktu sebelumnya dia dapat memperoleh jawaban dari doanya, ya Allah yang menurunkan api dari langit. Di mana itu terjadi di depan para imam dan nabi-nabi Baal, para anggota istana dan rakyat yang banyak. Saat ini dia memiliki satu doa, tapi doa putus asa yang sangat sederhana dan singkat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia menyatakan bahwa dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Ya, jadi dia pikir, aduh dia sudah gagal dengan kata lain. Tidak ada yang berhasil yang dia lakukan. Jadi apa yang sedang dia bicarakan? Pelajaran sahabat kita menjelaskan, ketika Elia akhirnya diam, rasa bersalah datang menimpanya. Dia menyadari bahwa pelariannya yang tergopoh-gopoh telah membajak apa yang bisa menjadi peluang besar untuk reformasi di Israel. Dia menyadari bahwa dia telah mengecewakan mereka yang membutuhkannya sebagai seorang pemimpin rohani. Dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun berkaitan dengan hal tersebut. Dan dengan demikian, dalam momen refleksi diri yang menyakitkan, karena mengetahui betul sejarah bangsanya, dia melihat dirinya apa adanya. Itu bisa menjadi wahyu atau penampakan yang menyakitkan bagi siapapun di antara kita. Bukankah demikian ya? Yaitu bahwa pada saat kita melihat diri kita sendiri seperti apa adanya kita yang sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang pada saat kita melihat diri kita, wah seakan-akan ini tidak ada
artinya apapun. Ya. Tetapi betapa bersyukurnya kita untuk janji bahwa hidup kita yang penuh dosa, namun di dalam Kristus Allah akan melihat, di dalam Kristus Allah akan melihat kita seperti Dia melihat Yesus. Harapan apa lagi yang bisa kita miliki selain itu? Dengan iman, kita dapat mengklaim bagi diri kita sendiri kebenaran Kristus. Seperti yang tertulis, Anda bisa baca dari Filipi 3 ayat 9. Namun demikian, depresi memiliki cara untuk menghisap kita, memasukkan kita ke dalam pusaran gelap kebencian bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita melihat sebagai orang yang gagal. Kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak berguna. Ya. Dan terkadang kita mulai berpikir bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Dan hal ini tampaknya terjadi pada Elia. Itu pemikiran tentang dirinya sendiri itu terlalu berat baginya. Dan dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kabar baiknya adalah bahwa penyembuh agung itu tidak menyalahkan Elia. Ini satu hal yang kita akan pelajari ya. Dunia modern sekalipun menyatakan pada saat orang berada dalam depresi, jangan sekali-sekali, jangan kita mencoba untuk menyalahkan, berkhotbah kepada orang tersebut, jangan menyalahkan Elia. Allah mengerti yang lebih baik daripada yang kita lakukan saat kita melawan depresi. Saat kita melawan depresi, saat kita menghadapi depresi, kita melihat diri kita, apa yang telah terjadi, dan keadaan kita sekarang. Tapi Allah melihat apa yang akan terjadi. Allah adalah Alfa dan Omega. Dia tahu kemungkinan yang terbesar yang dapat terjadi dalam diri kita. Ya, itulah sebabnya Ellen White dalam Step to Christ halaman 97 katakan, mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika kita memandang kita dalam kasih dan kelembutan. Kita mungkin tidak bisa lihat. Tetapi itulah adanya. Memang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya. Tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Saat kita menghadapi depresi seperti Yeremia, kita seringkali berpikir, aduh Tuhan, kenapa saya cuma sendirian? Kenapa saya cuma sendirian? Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada yang mengangkat saya. Tapi kita tidak melihat Yesus yang memandang kita dalam kasih dan kelembutan. Kita tidak merasakan pegangan tangannya yang ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Tuhan mengetahui dan mengerti bahwa perjalanan itu terlalu jauh. 1 Raja-Raja 19 ayat 7 berkata ya, pada saat malaikat Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi lagi berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Ya, ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Kadang-kadang memang perjalanan itu terlalu jauh untuk kita. Tetapi kadang-kadang dia harus menunggu sampai kita berhenti berlari. Sampai kita berhenti berlari. Kemudian dia bisa mengintervensi. Pada saat kita berada dalam depresi, mungkin kita ingin bergerak, kita ingin melakukan segala sesuatu dengan kuat kuasa kita. Tapi kadang-kadang Allah harus membiarkan kita kelelahan. Baru kemudian dapat mengintervensi keadaan kita. Ini seperti pelajaran kita katakan apa? Kadang-kadang orang yang dalam keadaan tenggelam, sangat bingung, sangat kalut ya. Pada saat kita tenggelam, kita tidak tahu berenang, kita kalut untuk pegang kiri kanan. Sehingga kita dapat mencelakakan bahkan penjaga pantai ataupun orang yang akan menyelamatkan kita ya. Kita akan hantam mereka ya. Dan seringkali yang terjadi adalah penjaga pantai kemudian harus Harus mundur. Harus mundur dan menunggu untuk melakukan penyelamatan bukan saat kita masih mau kerak kiri kanan. Tidak. Dia tunggu sampai kita hampir pingsan, sampai korban benar-benar menjadi tidak sadar, baru kemudian saat kita lemes, baru kemudian lifeguard tersebut, penjaga tersebut dapat mengangkat kita keluar dari keadaan tenggelam yang kita sedang alami. Nah, itulah sebabnya. Apa pengharapan dan penghiburan yang dapat Anda temukan dari ayat-ayat berikut ini?
Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat. Saat kita berpikir seperti Elia, Tuhan itu jauh. Sesungguhnya Tuhan kita itu dekat. Nanti kita akan lihat seberapa dekatnya Tuhan kita itu ya. Matius 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini bukan hanya berbicara tentang kemiskinan jasmani. Yesus sedang berbicara tentang kemiskinan rohani. Orang-orang yang merasa dirinya sangat berdosa. Orang-orang yang berduka karena dosa mereka. Orang-orang yang merasa tanpa Allah yang memberikan makanan rohani, mereka akan mati. Jadi kepada orang-orang yang tidak lagi memiliki kekuatan ini, yang miskin di hadapan Allah inilah, Yesus katakan mereka akan memiliki kerajaan surga. Karena Tuhan yang akan memberikan apa? Kekayaan surga, kekayaan rohani surga kepada mereka. Pada saat kita apa? Lemah, pada saat kita hancur, disitulah kita dapat melihat penghiburan Tuhan bagi kita. Mazmur 73:26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yesaya 53:4-6, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, kita seringkali memiliki pemikiran yang salah tentang apa yang Yesus lakukan. Kita seperti orang-orang Yahudi di zaman Yesus yang tidak tahu kenapa Yesus harus disalibkan. Ya, atau seperti bahkan murid-muridnya sendiri. Tetapi itu harus terjadi karena kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira, yang kita kira, yang kita imajinasikan itu seringkali salah. Dan kita akan lihat nanti. Kita sudah pelajari, pikiran itu harus kita kuasai. Karena apa? Karena pikiran kita dapat memberikan imajinasi yang salah. Dan itu juga dialami oleh Elia. Ya, yang kita akan lihat. Tapi dia sesungguhnya, ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tetapi inilah ya seringkali kita tidak menyadari kedekatan Tuhan. Kita tidak menyadari keberadaannya. Karena kita seringkali hanya berfokus kepada keberadaan diri kita sendiri. Dan ini yang terjadi kepada umat-umat manusia saat ini ya. Begitu hebatnya depresi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, seringkali kita melihat atlet-atlet, apalagi atlet-atlet olimpiade itu sebagai orang-orang super. Mereka itu bagaikan Superman. Tapi kita sudah melihat bagaimana ya atlet-atlet yang kita anggap super itu. Kenapa? Karena mereka harus berkompetisi satu dengan yang lain. Dan selalu berkompetisi. Mereka harus memiliki mental baja dan lain sebagainya. Ya, mereka harus menghadapi tantangan-tantangan yang keras. Dicemooh oleh lawan-lawan atau penonton yang support mereka dan lain sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini kita mendapati bahwa atlet-atlet terkenal dunia itu juga apa ya? Mentalnya masih mental manusia juga rupanya. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Makanya tidak heran kita mendengar tentang seorang petenis nomor 1 dunia pernah ya, Naomi Osaka yang harus mengundurkan diri dari French Open. Kenapa katanya? Karena dia memiliki apa? Mental health. Tidak mampu dia katanya menghadapi wartawan untuk ditanya dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalah. Sehingga banyak atlet-atlet lainnya, atlet-atlet senior yang apa? Menjadikan ini menjadi satu masalah kontroversial. Kok atlet kok punya mental yang memble, dengan kata lain, ada yang berpikir seperti demikian ya. Tapi ada juga supporter Naomi Osaka, katakan wah bagaimanapun juga dia manusia. Dia juga adalah manusia yang sering kali menghadapi depresi. Tapi yang lainnya serang dia dan lain sebagainya. Dan bukan hanya Naomi Osaka, baru-baru ini saja di Olimpik yang baru berlalu, Simone Biles ya,
atlet gimnastik Amerika Serikat yang harusnya mendapatkan banyak medali emas, tetapi kemudian mengundurkan diri di dalam beberapa arena. Oleh sebab apa? Karena katanya mental health-nya, depresi dan lain sebagainya. Jadi banyak orang mulai banyak orang yang menjadi kontroversi apa yang atlet-atlet ini katakan. Kenapa? Karena diharapkan bagi para atlet itu untuk memiliki mental baja, bukan mental manusia biasa-biasa saja. Tetapi dari satu pihak inilah keadaan kita semua ya. Ya, siapapun kita, apakah Anda seorang nabi seperti Elia? Apakah Anda seorang atlet yang seharusnya menjadi patokan kekuatan manusia? Tapi inilah yang sedang terjadi dan lebih diekspos pada saat ini. Dan banyak mungkin orang berpikir wanita biasanya lebih kuat mentalnya dari pria, dan itu betul. Ya, betul. Kalau Anda lihat secara statistik, saya pernah sampaikan statistik ini ya. Yang laki-laki itu yang berwarna biru ya, perempuan itu yang berwarna merah. Biasanya laki-laki itu yang lebih banyak bunuh dirinya daripada perempuan dalam sejarah umat manusia. Walaupun yang paling banyak bunuh diri di Amerika Serikat itu adalah penduduk asli ya, Native American ya. Native American, lalu kemudian apa? Orang putih itu yang lebih banyak bunuh diri daripada orang Asia atau orang Hispanik ya, atau orang berkulit hitam, African American. Tetapi pada umumnya laki-laki, tetapi itu tidak menjadi patokan, hanya laki-laki yang sekarang bunuh diri banyak daripada wanita. Semakin meningkat, statistik menunjukkan bunuh diri di antara wanita itu semakin meningkat di daerah. Naomi Osaka, Simone Biles itu menyatakan secara umum bagaimana mereka memiliki masalah mental illness mereka. Kenapa? Karena peningkatan itu semakin meningkat di kalangan wanita. Tadinya wanita itu dianggap memiliki mental yang lebih kuat daripada para pria. Betul, tapi semakin meningkat saat ini. Dan bukan hanya dikatakan tentang para wanita ya, yang semakin meningkat. Apalagi yang sering kali orang berpikir, wah itu kalau mungkin anak-anak muda itu nggak mungkin mereka itu bunuh diri karena mungkin mereka masih muda, masih enjoy life. Kalau orang yang sudah semakin tua mungkin karena stres, masalah keuangan, harus memenuhi kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Tidak juga, saudara. Anak-anak sekarang, anak-anak remaja kita dikatakan meningkat bunuh dirinya. Kenapa? Kenapa bunuh diri mereka itu semakin meningkat di antara kalangan remaja-remaja kita? Karena munculnya sosial media. Munculnya sosial media. Ada satu artikel ini ya, yang menyatakan tentang meningkatnya bunuh diri di antara anak-anak muda kita. Kenapa? Karena sosial media. Misalnya seorang remaja putri yang bernama Caitlin Harty yang berusia 17 tahun dari Colorado High School ya. Dan dia membuat satu campaign, dia membuat satu usaha-usaha untuk membuat supaya para wanita remaja-remaja putri itu tidak lagi menggunakan sosial media mereka. Kenapa? Ini yang dia katakan, inilah yang Caitlin Harty katakan. Setelah berjam-jam saya menelusuri feed Instagram ya. I just feel worse about myself because I feel left out. Setelah berjam-jam menelusuri feed Instagram, saya merasa lebih buruk tentang diri saya sendiri karena saya merasa ditinggalkan atau merasa left out. Karena kenapa? Pada saat remaja-remaja putri itu menaruh foto-foto Instagram mereka, wah hebat-hebat, sempurna sekali mereka di Instagram. Senyum-senyum mereka, baju-baju yang bagus, ya muka yang dibuat dengan filter, mukanya jadi semakin menarik dan lain sebagainya. Lalu mereka melihat keadaan diri mereka sendiri, loh saya ini beda dengan sahabat-sahabat saya. Saya ini sangat malang, mereka sangat berbahagia. Dan ini mungkin bukan hanya para remaja ya. Pada saat kita orang-orang yang sudah dewasa sekalipun orang-orang tua sendiri. Kita lihat foto-foto keluarga-keluarga kita di Indonesia atau yang di Indonesia lihat yang di Amerika. Lalu mereka lihat, aduh berbahagia sekali mereka yang di Amerika. Yang di Amerika lihat yang di Indonesia, aduh berbahagia sekali yang di Indonesia. Dan lain sebagainya. Ya
Mantan pacar dulu keluarganya lebih bahagia daripada keluarga saya. Anak-anak mereka lebih bagus dari anak-anak saya. Kita mulai banding-bandingkan di sosial media, kita bisa lihat. Kenapa? Karena keluarga setiap kita, saat kita tampilkan kehidupan keluarga kita yang lagi senyum-senyumnya. Kita nggak tampilkan waktu saya berkelahi dengan istri saya, bukan? Atau waktu saya lagi marah-marahan dengan anak-anak saya. Tidak. Waktu kita masih mesra-mesraan. Kita tampilkan di foto kita di wall dan lain sebagainya. Jadi itu membuat orang lihat, aduh, enak sekali mereka naik rumah baru di tempat itu, punya mobil baru, punya makanan yang enak. Dan ini bikin apa? Bikin kacau. Bukan hanya bagi mungkin bukan hanya para remaja ya, tapi sosial media. Dan ini artikel ini juga berdasarkan apa? Berdasarkan research ya, berdasarkan hasil studi dari jurnal di Clinical Psychological Science ya, hasil daripada jurnal Clinical Science katakan apa? Tentang anak-anak muda. Anak-anak muda yang pada saat ini menggunakan kurang lebih 5 jam setiap harinya, maka keinginan untuk atau kecenderungan untuk bunuh diri itu meningkat. Kecenderungannya itu meningkat pada saat ini. Dibandingkanlah antara apa yang terjadi hanya 8% di tahun 2009. Tapi yang meningkat menjadi 19% yang orang yang menggunakan waktu untuk lihat Instagram anak-anak muda kita itu 19% peningkatan itu pada 5 jam setiap harinya. Dan dari mereka ini 70% dari orang yang menggunakan 70% anak-anak muda yang menggunakan sosial media lebih dari 5 jam, mereka memiliki kerinduan untuk bunuh diri. 70%. Ya, 70%. Dan ini statistiknya saudara-saudara. Anda bisa lihat ya, satu demi satu. Jadi di tahun 2015 dikatakan 36% anak-anak muda kita mengalami perasaan apa? Sedih, tidak berguna, tidak berpengharapan ya. Dan bermikirkan untuk apa? Bunuh diri. Dan wanita remaja putri itu lebih tinggi persentasenya untuk apa? Untuk bunuh diri. Jadi mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ini research yang ditanyakan, yang dihasilkan dari anak-anak muda kita sendiri tentang keadaan mereka saat ini. Tapi di balik semua itu, perhatian kita tentunya bukan hanya statistik ini. Apa kira-kira yang dapat kita lakukan terhadap mereka? Apa yang dapat kita lakukan pada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri? Dan ini kurang lebih anjuran-anjuran dari para pihak medis dan lain sebagainya ya. Kita harus memiliki apa? Compassionate. Kita memiliki compassion, memiliki belas kasihan kepada mereka. Tunjukkan kasih dan perhatian, kepedulian kita kepada mereka. Dengarkan mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan langsung menghakimi. Jangan bilang, oh ya kamu ini kok, karena kamu ini kurang dekat dengan Tuhan. Kamu ini tidak datang-datang ke gereja. Makanya begini keadaanmu. Jangan seperti begitu. Jangan judgmental, tapi tenang. Dan stay positive. Yang ketiga nih, do not be judgmental, instead be calm and stay positive. Lalu berikutnya yang keempat, reassure him or her that life can be better and help is available. Berikan jaminan bahwa kehidupan itu akan lebih baik dan pertolongan itu dapat diperoleh. Dan yang kelima, jangan kita mentertawakan orang pikir, aduh, saya pikir-pikir, aduh nggak ada gunanya saya hidup. Masa kamu pikir seperti itu? Jangan bercanda dong. Jangan bikin seperti begitu. Take it seriously, ya. Seriously, ya. Percaya bahwa dia membutuhkan apa? Pertolongan dan cari pertolongan. Apa yang tidak harus kita lakukan? Jangan bilang seperti begini, waduh jangan kamu bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, kasihan keluarga kamu. Ya. Orang tuamu nanti bagaimana? Anak-anakmu nanti bagaimana? Bagaimana mereka? Jadi jangan bicara seperti begitu ya. Jangan bicara seperti begitu katanya, atau jangan bicara apa? You have so much to do in life. Masa depanmu masih cerah kamu. Ya udah jangan pikir-pikir yang gini dan lain sebagainya. Jadi jangan keluarkan statement seperti itu. Jangan kelihatan shock ya. Wih, masa kamu mau bunuh diri sih? Jangan seperti begitu. Tapi tetap tenang ya. Do not ask for an explanation. Jangan tanya-tanya banyak-banyak. Percaya saja. Masa sih kamu pikirannya seperti begitu ya? Coba tolong jelaskan dong pikiran kamu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jangan. Tapi biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara ya. Jangan one should not blame. Lalu berikutnya, jangan kita merasa bersalah ya.
Jangan kita merasa bersalah kalau ada orang anggota keluarga kita juga yang memiliki pemikiran tersebut. Jadi ini ajaran-ajaran orang-orang apa ya, yang mungkin yang tidak percaya ya, ajaran kaum medis ya. Tapi bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya Tuhan? Apa? Firman Tuhan ini tidak jauh-jauh dengan apa yang tertulis ini. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Milikilah compassion. Milikilah perhatian, kepedulian kepada mereka. Dan ini yang Tuhan tunjukkan kepada Elia. Tuhan tidak langsung begitu Elia depresi, Tuhan tidak datang. Elia kok kamu begitu? Enggak, kamu ingat saya baru turunkan api dari langit waktu kamu minta. Kok sekarang kamu jadi begini? Tuhan tidak begitu. Tidak memarahi Elia. Waktu Elia dalam keadaan apa? Pada saat Elia berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu apa ayat kelima katakan setelah Elia berkata seperti itu? Apakah Tuhan langsung memarahi dia? Karena memiliki pikiran untuk bunuh diri? Oh tidak. Ya. Ayat 5-8 katakannya. Sesudah Elia berkata itu apa? Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Sentuh dia pelan-pelan. Sentuh dia pelan-pelan. Untuk apa? Untuk dinasihati? Oh tidak. Bangunlah. Makanlah. Bangunlah. Makanlah. Coba kita lihat. Seringkali kita pikir kebutuhan orang-orang yang depresi ini, oh mari saya doakan kamu ya. Mari kita bawa kamu kepada Tuhan. Ya, mungkin itu yang akan terjadi, tetapi bagaimana kita membawa mereka kepada Tuhan? Bukan hanya langsung dengan ayat-ayat Alkitab, saudara. Bukan langsung dengan apa? Bukan langsung dengan doa. Tapi mungkin pertama-tama yang mereka butuhkan adalah perhatian untuk tubuh jasmani mereka. Ya, tubuh jasmani mereka seperti ini. Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya. Nah sekarang setelah dia sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, saatnya untuk malaikat berkhotbah kepadanya atau mendoakan dia. Oh tidak. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk dua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Saya tidak menyatakan firman Tuhan itu tidak perlu. Saya tidak katakan doa itu tidak perlu. Tetapi firman Tuhan itu dapat terjadi melalui kita. Kedekatan Tuhan itu dapat terjadi melalui kita yang memenuhi kebutuhan pertama-tama dari orang yang depresi tersebut. Dan kebutuhan pertama daripada Elia itu bukan ayat-ayat. Tetapi apa? Makanan dan minuman. Ya. Betul, benar. Benar, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi tanpa roti atau tanpa makanan, manusia tidak bisa terus hidup. Jadi pertama-tama yang dibutuhkan. Jadi jangan kita hanya berkatakan kepada orang yang depresi, only God. Only God. Hanya Allah. Allah yang mereka perlukan, betul. Tetapi Allah dapat bekerja melalui makanan dan minuman. Melalui kebutuhan mereka. Kebutuhan apa? Ya. Pada waktu lalu ada orang yang bertanya tentang apa yang dapat kita lakukan pada saat depresi. Saya senang sekali dengan komentar daripada Ibu Eli Cherry. Ya. Jadi orang yang depresi kadang-kadang kita perlu apa? Berikan kesempatan kepadanya mungkin untuk tidur, lalu kemudian bawa keluar ke sinar matahari, karena mungkin mood ya, orang yang punya mood yang moody itu apa, kalau lihat sinar matahari itu akan lebih apa? Lebih gembira hatinya dan situasinya ya. Jadi bawa mereka kepada situasi yang menggembirakan hati mereka. Terima kasih Ibu Eli Cherry yang sudah memberikan komen ya sehubungan dengan bagaimana mengatasi depresi. Termasuk juga orang depresi itu mungkin dia tidak lagi dapat makan, minum, bawakan makanan kepada mereka. Mereka tidak mau keluar dari kamar mereka, berikan makanan di kamar mereka. Ya, jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi tanpa roti atau makanan manusia tidak bisa terus hidup dengan kata lain ya. Jadi Tuhan dapat bekerja melalui makanan dan minuman yang Dia berikan, yang menyegarkan kita. Ya. Dan itu kita lihat ya. Kita bisa lihat Mazmur 104 ayat 14 dan 15 ya. Saya tidak usah baca ayat 14 dan 15 ya.
Firman katakan apa? Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati apa? Menyegarkan hati manusia. Jadi inilah yang diberikan oleh malaikat tersebut kepada Elia. Pertama-tama apa? Makanan dan apa? Makanan dan minuman. Jadi bantuan Allah juga dia dapat salurkan melalui apa? Makanan dan minuman. Atau seperti dalam kasus Elia, seorang atau malaikat utusan Tuhan yang datang kepadanya. Atau dengan kata lain, Tuhan dapat menggunakan saudara dan saya untuk menjadi saluran pertolongan yang datangnya dari apa? Yang datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya Tuhan saja di Taman Eden yang belum ada dosanya, Tuhan katakan apa? Kepada Adam. Tuhan katakan apa? Tidak baik, atau Tuhan berkata ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada Elia. Dia memberikan seorang penolong yang datang kepadanya. Dan penolong itu apa yang dia lakukan? Dia membawa makanan dan minuman. Dia memenuhi kebutuhan ya, yang dapat menyegarkan hati Elia. Seperti Mazmur 104 katakan. Dan mungkin itulah juga yang dapat kita lakukan. Kita dapat melakukan hal-hal yang menyegarkan hati manusia. Kebutuhan-kebutuhannya. Ya, mungkin kita dapat berada bersama-sama dengan orang tersebut. Dan jika ia berkenan, mungkin kita dapat melakukan lagu-lagu pujian. Ya, saya pribadi pada saat saya merasa sedih, apa yang saya lakukan, saudara? Saya menyanyi. Saya menyanyi. Karena pada saat saya menyanyi, itulah apa saya bisa melihat. Apalagi lagu-lagu yang mengajak saya untuk melihat Yesus. Maka itu dapat apa? Membantu saya untuk bukan memfokuskan kepada kesedihan saya, kesusahan saya, beban saya. Tapi saya bisa melihat Yesus yang telah mengangkat beban kita semua. Dan mungkin pada saat orang dalam keadaan depresi, mungkin kita tidak harus bilang ini dan itu, tapi kita menyanyi saja. Humming di samping orang tersebut. Minta kepada Tuhan, Tuhan apa yang dapat saya lakukan untuk menghibur orang yang dalam keadaan depresi ini. Mari kita lihat kembali kepada Elia. Pada saat dia berada dalam keadaan depresi, coba kita lihat apa yang terjadi kepada Elia kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam. Maka dia memiliki imajinasi. Ya. Dia katakan apa? Tuhan, tidak ada orang lain. Itu yang dia katakan pada saat dia bisa kemudian berbicara dengan Tuhan. Dia katakan apa? Aku telah bekerja segiat-giatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini masalahnya kan. Orang depresi, dia melihat keadaan dirinya. Dan dia melihat keadaan dirinya itu dalam pandangan yang gelap. Saya hanya sendirian, saya malang, saya menderita. Ya, hanya sayalah yang menderita. Hanya sayalah yang dalam keadaan seperti ini. Ya, kita memiliki satu imajinasi tentang diri kita yang apa? Yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi itulah yang terjadi, itulah yang terjadi. Lalu Tuhan katakan apa? Bukan engkau sendirian, Elia ya. Bukan hanya engkau sendirian. Setelah Tuhan memenuhi kebutuhannya, Tuhan juga harus membenarkan jalan pikiran ataupun fakta yang ada dalam apa? Imajinasi Elia. Tuhan katakan apa? Ada 7.000 orang Israel. Semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia, tidak mencium Baal, tidak menyembah Baal. Jadi Elia, engkau salah kalau engkau hanya berpikir hanya engkaulah satu-satunya yang masih hidup bersama-sama dengan aku. Tidak. Ketahuilah, ada 7.000 orang di Israel yang tetap setia. Jangan tawar hati. Hilangkanlah imajinasi yang salah tersebut. Dan inilah imajinasi yang salah tentang diri kita sendiri. Kita pikir tidak ada orang lain yang semalang seperti saya. Tidak ada orang lain yang menderita seperti saya. Tapi Tuhan katakan tidak. Tetap ada orang yang dapat apa? Tetap percaya, tetap kuat. Ya, imajinasi apa lagi? Sebelum inilah dia memiliki satu imajinasi. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Allah.
Tentang apa yang Allah lakukan. Seringkali dalam keadaan depresi kita bilang, saya malang, saya menderita, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak membantu saya tidak mendengar Tuhan. Ya, Tuhan tidak ada, Tuhan itu jauh dari saya. Ya udahlah, saya habiskan saja hidup saya. Nah, inilah imajinasi Elia. Apa yang kita bisa lihat ya? Dikatakan tidak ada Allah ya. 1 Raja-Raja 19 ya. Dia diperintahkan firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Ayat 11 sampai 13 ya. Maka Tuhan lewat lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Ada angin. Ya, dan pada saat angin yang besar itu yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin yang keras itu, datanglah gempa bumi, hancur-hancuran. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah apa? Datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah, kenapa ayat ini penting sekali? Ini Elia melihat hal ini di Gunung Horeb. Apa yang terjadi di Gunung Horeb? Di Gunung Horeb inilah tempat di mana Musa melihat semak belukar yang menyala-nyala. Dan di kaki Gunung Horeb inilah Musa mengetuk batu, keluar air dari batu bersama-sama dengan umat-umat Israel. Dan bukan itu saja. Di Gunung Horeb ini jugalah 10 loh batu itu diberikan. Dan bukan itu saja, sebelum 2 loh batu, bukan 10 loh batu, 2 loh batu. Di Gunung Horeb inilah, sebelum 2 loh batu diberikan, mereka mendengar kehadiran Tuhan dengan guntur. Dan apa? Angin yang keras. Jadi dalam pandangan Elia, dia ingin setelah dia melihat hal yang besar, yang angin yang kuat, gempa bumi, api. Api itu dia sudah lihat. Beberapa puluh hari sebelumnya saat Tuhan menurunkan api dari langit membakar apa? Korban di atas mezbahnya. Dia lihat semua ada api. Dia sekarang menghadapkan kehadiran Tuhan melalui event yang besar, melalui angin yang hebat, melalui gempa bumi, melalui api. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu lewat, apa katakan? Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bahasa Inggrisnya katakan datanglah angin yang silent wind. Angin yang diam saja. Ya. Dan disitulah Tuhan berbicara. Pada saat kita berada dalam keadaan depresi seperti Elia, kita ingin Tuhan melakukan mujizat demi mujizat yang hebat kepada kita. Begitu banyak hal yang kita ingin melihat the spectacular event. Spektakuler Tuhan, yang spektakuler yang akan berbicara kepada kita. Tetapi kadang-kadang yang Tuhan ingin berikan bukan hal-hal yang megah, tetapi hal-hal yang apa? Menyejukkan. Bukan hal-hal yang akan mengagetkan, tetapi hal-hal yang menenangkan. Dan angin yang sepoi-sepoi inilah yang menenangkan. Ya, di mana suara Tuhan terdengar di situ. Segera sesudah Elia mendengarkan, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Maka Tuhan apa? Tuhan berbicara. Seringkali kita ingin melihat Tuhan datang di tempat apa? Di tempat-tempat yang hebat. Tetapi Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui caranya. Cara yang terbaik kepada kita. Yang terbaik. Seperti kepada Elia. Tetapi cara itu bukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi cara itu justru adalah cara yang paling tepat untuk keadaan kita pada saat itu. Kepada orang-orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Mungkin cara terbaik Tuhan untuk berbicara kepada mereka melalui guntur dan angin keras. Tetapi pada saat kita depresi, mungkin bisikan yang lembut dapat menjadi bagian kita. Ya, dapat menjadi bagian kita. Tuhan tahu. Jangan kita ingin Tuhan berteriak supaya kita pikir disitulah ada Tuhan. Tuhan tidak hadir melalui suaranya yang keras, melalui gempa bumi, api.
dan angin yang keras. Tuhan tahu di mana kita berada. Kenapa? Karena Dia ada bersama-sama dengan kita di dalam kegelapan kehidupan kita. Saat Anda berkata dalam keadaan depresi, Tuhan di mana Engkau? Kita berteriak. Kita ingin Tuhan berteriak kepada kita dari tempat yang jauh. Tuhan tidak berteriak dari tempat yang jauh. Tuhan ada di samping kita. Bagaimana saya bisa tahu? Ini satu hal yang cukup menarik ya. Kita tahu di Alkitab selalu berbicara Tuhan itu adalah terang. Tidak ada kegelapan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan itu asosiasi keberadaan Tuhan itu adalah terang. Asosiasi Tuhan itu adalah terang. Dan gelap itu asosiasinya dengan kegelapan itu asosiasinya itu dengan apa ya? Setan atau kegelapan dunia. Tetapi coba kita lihat ada ayat-ayat yang cukup aneh dalam Alkitab yang berkata seperti Keluaran 20 ayat 1. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. The people remained at a distance while Moses approached the thick darkness where God was. Jadi awan kegelapan yang tebal, bukan embun yang kelam ya, tetapi kegelapan yang tebal itulah Allah adalah hadirat Allah. Jadi kok bisa pendeta? Hadirat Allah bukannya terang. Oh enggak. Hadirat Allah itu ada dalam kegelapan. Berikutnya, 1 Raja-Raja 8 ayat 12. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan juga untuk diam dalam kekelaman. Kenapa? Kenapa Tuhan ada di dalam the thick of darkness? Di situ dia ada. Kenapa dia berdiam dalam kekelaman? Karena saudara dan saya seringkali berada di dalam kekelaman. Kita seringkali berada di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan kita itulah Allah ada bersama-sama dengan kita. Janganlah. Itulah sebabnya Mika 7 ayat 8 katakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap. Sekalipun aku duduk dalam gelap, dalam depresi, dalam kehidupan yang stres. Tuhan akan menjadi terangku. Kenapa? Tuhan akan ada bersama aku dalam gelap dan menuntun aku untuk keluar dari dalam apa? Dari dalam kegelapan. Itulah yang Allah lakukan. Jadi jangan kita berteriak dan berharap dia akan berbicara dari tempat yang jauh dengan caranya berteriak. Tidak. Dia berada bersama-sama dengan kita. Dia sedang berbisik kepada kita untuk membawa kita keluar dari kegelapan yang kita alami. Allah itu dekat dan peduli. Ya. Allah dekat dan peduli. Lukas 1, 78, 79, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan tidak ingin saudara dan saya terus-menerus berada dalam depresi. Tuhan tidak membiarkan Elia dalam depresi. Oleh sebab itulah Yesus sendiri telah datang ke dalam dunia yang gelap ini supaya dunia yang gelap ini dapat menjadi terang. Tapi untuk menjadi terang, Yesus sendiri harus berada dalam apa? Kuburan yang gelap. Harus berada dalam kuburan yang gelap. Ya. Betul sebab itulah Yohanes katakan apa? Yesus berkata dalam Yohanes 16:33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu akan mengalami kegelapan. Dalam dunia kamu akan mengalami depresi. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah berada dalam gelap. Aku juga keluar dari dalam kegelapan tersebut. Allah itu dekat dan peduli melalui firman-Nya. Maka Roma 15 ayat 4 katakan, melalui firman-Nya kita akan apa? Dalam kegelapan ini kita akan disinari. Ya, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan apa? Damai sejahtera. Ini dia sudah firmankan. Ya. Melalui firman-Nya kita akan apa? Keluar dari kegelapan. Atau melalui iman kita kepadanya. Kita percaya kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan depresi yang kita alami dalam dunia. Yaitu apa? Iman kita. Dan ketiga, melalui kasih orang beriman kepada kita. Roma 12 ayat 15.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Kiranya terang Allah. Kiranya terang Allah itu akan menuntun kita semua keluar dari kegelapan. Jika kita berada dalam kegelapan-kegelapan seperti depresi, yang mungkin dapat saja terjadi kepada siapa saja, kepada saudara dan juga kepada saya. Tetapi biarlah melalui firman-Nya, melalui iman kita kepadanya, melalui kasih orang beriman kepada kita, kita semua akan keluar dari depresi-depresi yang kita alami untuk memiliki kekuatan yang dapat kita peroleh untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan silakan ditambahkan. Ya, seperti biasa. Ya, mungkin dari papi atau mami dahulu. Ya, silakan. No, sudah bagus sekali. Very, very clear. Thank you so much. Thank you. Ya. Memang kita alami dalam pelayanan pekerjaan ada depresi-depresi, tetapi itulah yang pelajaran sangat penting sekali yang kami praktikkan untuk mendapatkan kekuatan terlepas dari depresi itu, karena apa yang kami alami kemudian adalah berkat-berkat yang limpah yang Tuhan berikan. Thank you. Ada lagi mungkin kesaksian dari saudara-saudari lainnya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Jika ada yang ingin berikan kesaksian bagaimana keadaan. Ya. Jadi, ya silakan Om Rain. Terima kasih, Tip. Satu pekabaran yang luar biasa, yang cocok sekali buat kita dewasa ini. Dan tadi dibicarakan mengenai depresi. Banyak orang muda yang depresi. Tapi kalau saya keluarkan hal-hal yang mereka tulis di Facebook dan lain-lain, teristimewa SDA Church Democracy, itu memang sangat membuat kita juga depresi. Tapi saya yang kita bersama-sama bekerja dengan baik, ikut betul policy, dan kemajuan-kemajuan dicapai. Melihat yang sekarang juga, saya tidak perlu baca, kita semua bisa baca itu, buka saja WhatsApp SDA Church Democracy. Karena ini demokrasi, jadi bebas mau bahas siapa punya kelemahan, keluar di sana. Dan kita malu sekali, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa sekarang ini sudah saling mengobrol di itu. Seperti juga katakan tadi, di media. Semua itu di media. Media bikin orang depresi. Pikir-pikir kita sudah tua mau enjoy nih, pensiun, kenapa mesti depresi? Tapi ini pekerjaan Tuhan, walaupun bagaimana kita sudah sayang kepada pekerjaan ini. Sayang kepada jiwa-jiwa yang sudah pernah kita bekerja bersama. Teman-teman pengerja yang ada juga sekarang. Jadi akhirnya sesuai dengan pelajaran ini, kita harus banyak berdoa. Elia sampai Tuhan ketemu dia. Karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Dan kita akan berdoa tetap supaya Tuhan mau ampuni orang semua lah. Bukan cuma yang keluar-keluar di ini, tapi orang semua. Nggak usah depresi. Karena kalau depresi seakan-akan kita anggap enteng Tuhan. Jadi Tuhan kiranya berkati, kiranya cara-cara mempermalukan organisasi itu ada baiknya mereka stopkan sajalah. Sebab terbongkar. Yang terbaru dewasa ini luar biasa lagi. Habis waktu saya mau baca tutup nih, berdoa aja. Percuma kita sudah tua, biarlah kita mendoakan mereka. Amin. Saya minta izin, mungkin saya tidak bisa ikut di doa, tapi ini hari mau pulang. Oh, puji Tuhan Om. Nanti kira-kira jam 6 baru saya. Jadi kalau jam 6 baru saya turun dari sal ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih Om, terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya ada kesaksian?
Tante Reni atau angkat tangannya atau gimana? Oh tidak. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya. Jika belum dari Zoom, dari live stream Dek, silakan kalau ada tambahan ataupun pertanyaan. Saya tidak melihat orang yang depresi itu kurang iman ya, dalam arti bahwa ya dia itu kita jadi apa ya, dia dapat seperti Elia ya, kita tidak melihat Tuhan menghakimi keadaannya, oke? Jadi Tuhan tidak melihat, tetapi itu Tuhan menyadari bahwa inilah keadaan umat manusia yang berada di dalam dunia yang berdosa. Ya, kita memiliki satu kehidupan yang apa ya? Yang kadang-kadang naik turun seperti yang kita lihat dari kehidupan Elia. Jadi ini saya melihat bukan orang yang kurang iman, tetapi sebagai manusia tidak ada yang tidak bisa terlepas daripada apa ya, dengan masalah-masalah. Nah, tentu saja tingkatan depresinya itu berbeda satu dengan yang lain. Atau yang seperti kita lihat ada beberapa jenis depresi ya. Ada yang postpartum depression, ada orang yang baru melahirkan itu karena baru melahirkan lalu kemudian apa? Mengalami disebut dengan istilah postpartum depression, atau yang setelah apa ya? Setelah apa ya? Orang yang apa istilahnya itu yang setelah tidak sudah semakin tua ya, ibu-ibu kita misalnya ya. Jadi tidak lagi ada menstruasi, apa saya lupa istilah medisnya. Menopausal dan lain sebagainya itu istilahnya ya. Jadi itu dapat juga menimbulkan apa? Hormonal changes yang dapat terjadi kepada seseorang yang juga akan mempengaruhi mood orang tersebut. Jadi ada berbagai faktor yang menyebabkan orang itu mengalami depresi, entah baru melahirkan seperti saya katakan waktu lalu, atau baru menopausal, periode menopausal mereka akan alami, atau mungkin ada masalah dan lain sebagainya seperti Nabi Elia karena keletihan, kecapean dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ini yang menjadi yang dikatakan kurang iman itu apabila kita tidak apa ya? Kita memang tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Tapi pada saat kita masih dapat pada saat kita masih dapat bertanya kepada Tuhan, bahkan mengeluh kepada Tuhan sekalipun. Ya. Tapi kita minta untuk Tuhan kita tetap mau berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya kita bukan berada di luar iman. Ya. Mungkin orang bisa berpikir bahwa Mazmur 13 itu bagaikan pernyataan orang yang di luar iman. Tuhan berapa lama lagi? Mazmur 13 ya, Tuhan berapa lama lagi? Tetapi ujung-ujungnya Mazmur 13 itu katakan, tetapi aku tetap percaya. Jadi orang yang bertanya, orang yang mengeluh, orang yang memiliki depresi, tetapi dia tetap apa? Dia tetap mau datang kepada Tuhan, dia masih tetap mau minta pertolongan dari Tuhan. Saya percaya dia bukan orang yang di luar iman, ya, tetapi orang yang sedang lemah iman mungkin. Bukan di luar iman, tapi sedang lemah imannya. Jadi itulah yang dapat saya tambahkan ya. Jadi saya mengajak kita untuk tidak melihat langsung menyatakan dari sudut kerohaniannya, tetapi gantinya kita mungkin kita dapat Tuhan gunakan dengan kata lain untuk membantu mereka. Gantinya kita mencoba untuk melihat kira-kira menganalisa apa dan lain sebagainya. Tapi mari kita jadi dapatkan kebijaksanaan dari surga untuk membawa mereka kembali kepada kekuatan. Entah itu dengan seperti pengalaman Elia, dibawakan makanan dan minuman yang menyenangkan hatinya, memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Karena kadang-kadang orang yang seperti saya katakan tadi, orang yang depresi dia tidak makan dan jadi itu lebih kacau lagi ya. Fisiologis dan psikisnya itu jadi lebih rame pada saat dia rasa lapar dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ada yang boleh tambah saya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, silakan. Ada kira-kira? Ya, silakan Pendeta Tikualo. Bukan, ini cuma pernyataan saja yang saya dapatkan juga pas sementara beribadah, saya didatangi oleh salah satu anggota yang boleh dikatakan dia juga mengalami depresi yang sangat berat. Ya, seorang istri. Saya habis akal bagaimana mau sampaikan kepadanya oleh karena peristiwanya bersama dengan suami bertahun-tahun dia lewati
Jadi boleh dia katakan so lelah dengan keadaan suaminya kelakuan, jadi dia judi, dia di hutang-hutangnya hanya dia mencari dia bayar, kemudian sampai pada titik saat ini dia katakan, pendeta saya tidak bisa lagi, saya tidak bisa lagi bersama dia dengan dia. Berikan secara rohani dia, saya tidak bisa, diri saya terancam, dan pokoknya begitu banyak ya dari semua hal yang saya dengar dari dia. Jadi orang-orang seperti ini, bagaimana caranya kita boleh memberikan kepadanya satu hal yang kayaknya boleh kita bilang sesuai dengan pelajaran waktu yang lalu. Tuhan kan bilang harus mengampuni. Tetapi bagaimana cara dia mengampuni? Tapi dia bilang capek ini, lelah dengan keadaan ini. Kalau saya bersama-sama dengan dia, saya terus terancam depresi, itu dia bilang. Dia memang istrinya ini orang Jawa dia, tapi dia masuk Islam, masuk Advent, dan kemudian bersama dengan suami, tapi penderitaan begitu hebat sampai hari ini. Saya juga bagaimana cara mau sampaikan kepadanya supaya dia hilang daripada depresi ini. Tapi saat ini dia tetap jualan di pasar, tetap dia melakukan tugasnya, tapi dengan suami dia sudah tidak bisa lagi, dia cuek, so tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Jadi bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Memang so stagnan, so tidak bisa lagi. Boleh dikatakan so stres ini, depresi. Jadi seperti yang pembahasan kita tadi malam, bahwa ada berbagai cara atau metode yang dapat kita gunakan, ya. Berbagai cara atau metode yang dapat kita gunakan hubungan dengan, kalau dari segi duniawinya ada obat-obatan untuk orang yang depresi, lalu kemudian ada counseling yang harus diberikan, ya. Ada spesialis di Amerika ini akan memberikan counseling dalam keadaan-keadaan tersebut. Tapi yang cukup menarik selain itu masuk rumah sakit, ya, kalau orang yang sangat parah depresinya. Cukup menarik yang dikatakan oleh orang-orang medis di Amerika ini, yaitu dikatakan meditasi dikatakan. Jadi pada saat, tapi yang mereka tawarkan itu adalah yoga. Nah, tentunya kita tidak menggunakan cara tersebut, ya. Kita gantikan yoga itu tentunya dengan kita kuasa doa tersebut, berdoa. Jadi itulah yang dapat yang dapat kita sebagai seorang pendeta mungkin, ya. Tetapi seperti kalau kita gabungkan dengan pelajaran kita saat ini, mungkin kalau ada hal-hal yang jemaat dapat lakukan untuk membantu. Dengan adanya kepedulian Tuhan melalui jemaat, sang ibu mungkin dapat melihat ada yang membantu dia untuk mengangkat sedikit, ya, pergumulan kehidupannya. Jadi kalau ada hal-hal yang dapat jemaat lakukan, entah itu membantu dalam hal jika memungkinkan finansial, ya, ataupun memiliki persahabat, ada ibu-ibu di jemaat juga yang akan juga suka berbicara hal-hal rohani dengan beliau, ya. Dan kerohanian ini seperti kita lihat, seperti saya sudah sampaikan tadi, firman Tuhan juga, ya. Saya percaya kekuatan kita semua, ya. Kekuatan yang memberikan kekuatan kita menghadapi pandemik, menghadapi tantangan pandemik dan hal-hal lain yang kita alami. Firman Tuhan, ya. Pada saat firman Tuhan itu menjadi bagian kita mendengarkan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan itu menumbuhkan menumbuhkan iman. Pendengaran akan firman Tuhan itu akan lebih menguatkan kita. Jadi pada saat kita meluangkan waktu, yang mengambil waktu, menetapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu sudah dinyatakan sebagai pelita dan terang bagi jalanku. Pada saat kita merasa dalam keadaan gelap, pada saat ibu tersebut dapat dibawa oleh, ada yang dapat menuntun beliau untuk untuk membaca firman Tuhan, ayat-ayat yang memberikan kekuatan, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja untuk memberikan kekuatan kepada ibu tersebut. Tapi dengan kata lain, ada banyak aspek hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu sang ibu tersebut. Entah secara memenuhi kebutuhan kehidupannya, seperti Elia, makanan dan minuman diberikan, ya. Dengan kata lain dapat dibantu. Jadi kita melihat apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang dalam keadaan depresi tersebut. Jadi mungkin ada yang dapat lain tambahkan, ada yang sudah punya pengalaman di chat. Saya tidak tahu kalau ada yang mau sampaikan, ada. Oh ya, silakan Papi. Sebelum mungkin kalau Ibu Ica mau sampaikan ada sesuatu, silakan jika ada. Oke, itu bagus sekali.
Tetapi jangan lupa bahwa dalam praktek yang kami lakukan, bukan saja kepada ibu ini, tetapi kepada suaminya. Ya. Jadi menggunakan pendekatan bukan saja kepada wanita ini, tetapi kepada suaminya. Ya. Suaminya yang tobatkan dia dalam kebenaran. Maka ada jalan keluar dengan adanya pertobatan yang dia tobatkan istrinya, dia juga harus bertobat. Yaitulah tuntunan Roh Kudus dengan doa, dengan pandangan-pandangan yang kita sampaikan mungkin kepada suaminya di samping kepada istrinya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Pi. Waduh, itu jawaban yang sangat tepat sekali ya, bahwa kita juga harus menjangkau sang suami. Iya. Terima kasih. Baik, jika ada lagi Dek pertanyaannya lainnya? Ada tambahan dari Pendeta Larry Kasenda, katanya wanita sakit perdarahan 12 tahun menderita, ia tidak depresi, ia disembuhkan. Orang lumpuh yang sakit puluhan tahun lumpuh, hal sama ia disembuhkan. Hal yang sama boleh jadi kekuatan kita, apapun yang kita alami, angkat tangan kita, berseru padanya, ia akan turun tangan. Amin, amin. Itulah yang saya percaya sudah dituliskan dalam chat ya oleh Ibu Ice Erna, bagaimana keadaan dulu ya, keadaan rumah tangganya, tetapi hanya dengan kekuatan dari surga sajalah ya. Maka segala suatu depresi dan hal-hal lainnya dialami oleh Ibu Ice berhasil Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Ya, jika ada yang mau disampaikan, tambahkan, silakan Ibu Ice jika ada. Ya, silakan di-unmute dulu Ibu Ice. Memang kalau mengalami depresi itu memang setengah mati ya. Saya dengan suami saya itu tidak pernah, bahkan waktu itu tidak ada persoalan. Masalah pun tidak ada, tiba-tiba kejadian itu terjadi sebegitu cepat. Dia berpindah dengan perempuan lain, saya nggak tahu apa karena kuasa kegelapan atau gimana, tapi saya memang benar-benar sakitnya minta ampun. Saya mau jalan itu seperti kayak di awan gitu. Air mata tuh meleleh terus selama berapa bulan. Saya harus antar anak saya kelas 1 SD. Dan setiap malam saya, semalaman itu lutut saya sampai sakit banget. Karena harus berdoa. Saya minta Tuhan gantikan, Engkau mau gantikan sebagai suami di dalam kehidupan saya. Dan itu memang memakan waktu yang lama. Bagaimana seorang istri, pada saat itu saya baru berumur 31 tahun. Dan saya harus bergumul pikiran saya, hati saya, dalam biologi saya, tapi saya percaya Tuhanlah menjadi suami saya. Jangan bikin pikiran saya ini kacau. Terus, jadi saya kadang-kadang kacau, saya tinggalin anak saya di rumah, saya berjalan. Jalan itu sambil air mata itu meleleh gitu. Itu selama 5 tahun. Sesudah 5 tahun saya jadi kuat. Saya bilang, kenapa saya harus menangis? Saya punya anak 2, siapa yang harus urus mereka gitu. Tuhan, siapa yang harus urus anak saya yang 2? Terus Tuhan itu jawab semua. Dia beri saya kekuatan, saya berdagang, jualan baju, jualan kue, dan itu terhibur. Memang capek, tapi saya puas lihat anak-anak itu berhasil dan mereka pun lulus dari kuliah mereka sampai yang mereka bekerja dan mereka menjadi anak-anak yang ranking 5 ke atas. Karena itulah pergumulan saya setiap malam. Mau di jalan, mau di mana, saya tetap berdoa dan air mata tetap meleleh. Dan suami itu tidak mau tahu saya di mana, anak-anak di mana, jadi saya berjuang sendiri. Kita pindah kemana, dengan anak-anak nenteng-nenteng, sudah pindah sini, nanti bulan berikut pindah sini. Tapi Tuhan itu tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan. Jadi saya kalau mau lihat perempuan-perempuan yang seperti saya bilang kamu harus kuat. Kamu pasti bisa. Karena kamu punya Tuhan. Jangan kecewa dan jangan jatuh gitu.
harus kuat karena kita punya Tuhan. Tuhan janji Dia akan berikan kekuatan dan itu terjadi kepada saya. Depresi saya hilang dan saya juga kuat sampai sekarang dengan umur 64 tahun. Saya tetap kuat, saya bisa cari uang, saya bisa, ya walaupun anak-anak sudah berhasil, tapi saya mau cari uang sendiri gitu. Gitu aja kesaksian saya. Wow. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ice Erna yang sudah memberikan kesaksian yang begitu indah. Ya, seorang yang telah mengalami depresi dan bertahun-tahun, puluhan tahun boleh dikatakan ini mengalami kehidupan yang, tapi Tuhan yang mengalami kehidupan bersama Tuhan yang telah mengangkat Ibu Ice dari depresi tersebut. Terima kasih banyak. Kiranya kesaksian tadi dapat menjadi satu kekuatan kepada siapa saja, seperti yang Ibu Ice katakan, kepada siapa saja yang mengalami hal yang sama. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian kedua. Kita akan berdoa. Ya, saya tentunya akan doa. Jika ada dari saudara-saudari sekalian dari Zoom yang dapat saya lihat, silakan. Hal-hal yang dapat kita doakan. Ya, silakan, Pendeta Tikwalu. Ya, tentunya doakan untuk Ibu Andini Surastomo ya, Surastomo. Dan Ibu Ice kalau bisa ada nomor WA. Dan saya akan kasih juga nomor WA-nya supaya boleh ada komunikasi dengan dia karena ibu ini dia agak terganggu, dia punya pendengaran, tapi kalau bicara kuat bisa. Dan kemudian memang saat ini depresinya dia munculkan dengan sahabat-sahabatnya, dengan bule-bule yang ada di luar, di teman-teman Facebook dia, karena dia motivasinya dia suka belajar bahasa Inggris dan cuma itu yang dia suka bicara, jadi terhibur dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, jadi itu yang saat ini dia buat. Jadi kalau Ibu Ice ya ini ada pengalaman yang sangat luar biasa, ya, bolehkah saya juga kasih nomor WA-nya, nanti siapa tahu boleh ada connect dengan dia dan boleh dapat memberikan juga kekuatan rohani kepadanya. Amin. Jadi Ibu Andini Surastomo, tolong doakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi saudara lainnya? Jika permohonan doanya dari Zoom. Ya, silakan Tante Ren. Pendeta? Ya. Ya, tolong doakan Om Jimmy berangkat besok sebentar malam di Indonesia, jam 11. Delay. Oh, di delay. Ya. Ya. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama, Tante Ren. Ada lagi yang lainnya? Ya, Om Ren, silakan Om Ren. Di unmute. Di unmute lo. Ya, sudah. Terima kasih banyak untuk doa-doanya pendeta ini hari. Saat ini sudah siap pulang. Oh, puji Tuhan. Nanti persiapan lagi untuk tanggal 25 nanti. Terima kasih untuk doa pendeta dan doa seluruh warga sekolah sahabat kita. Seluruh warga keluarga sekolah sahabat kita. Ya, terima kasih. Sama-sama. Puji Tuhan, Om. Puji Tuhan. Ya. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream, Dek. Oh, dari live stream ada permintaan doa dari siapa, Dek? Keluarga Evi Angelo. Yang pertama mamahnya dari Angel, Nilda Gonzalez, dan juga Ibu Mike Risakota yang masih sakit, pendeta. Lalu yang kedua dari Ibu Suce Pane. Tolong doakan anaknya Filvi Pane pada pada hari ini tanggal 19 di Indonesia berulang tahun, pendeta. Oh, Filvi ya? Ya, Filvi Pane. Pane ya. Ini permohonan Ibu Suce Pane. Suce Pane ya. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Ya, silakan, Regan. Oh, ya, Regan dulu. Unmute dulu, Regan. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tolong doakan bos saya. Selama Fuji Electric udah balik ke office, dia nggak pernah muncul-muncul. Dan memang itu adalah
secret, tapi setelah lama-lama ketahuan yang mana dia di hospital. Oh, Sudah lama di hospital, nggak tahu kena COVID atau ada apa. Tapi dia sekarang lagi di hospital, jadi tolong doakan dia. Namanya Philip Charat. Dia Philip itu Philip Charat. Charat. Dia itu orang bos di Fuji Electric, tapi orang Amerika, tapi orang Hebrew, Jewish, tapi udah liberal. So, but yeah, he's a good guy, but we just kind of miss him. Hopefully he gets better. That's why I ask for prayer for him. Oke. Terima kasih Regan, kita akan doakan secara khusus. Ya, ada lagi saudara lainnya? Ya, jika tidak ada dari Zoom, Ibu Shana? Ya, Ibu Shana, Pendeta. Ya, silakan. Pak Pendeta, Ya. jangan lupa doakan Jane dengan semua urusannya supaya berjalan lancar untuk dia berobat selanjutnya. Ya. Terima Kita kasih. akan doakan terus. Ibu Makasih. Shana. Baik, ada lagi? Jika ya dari live stream lagi, Dek, silakan. Oh, sudah tidak ada Pendeta. Oke. Ya. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa pada saat ini. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, memperhatikan keberadaan kami walaupun kami seringkali berada duduk di dalam kegelapan masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Tetapi Engkau duduk di samping kami. Engkau berada di tengah-tengah keadaan kami untuk membawa kami keluar dari keadaan tersebut. Hal ini telah kami lihat apa yang Tuhan telah lakukan bagi Ibu Ice, Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan kepadanya di masa mudanya, bagaimana apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Tapi hanya karena kekuatan-Mu sajalah Tuhan, maka Ibu Ice Erna telah memperoleh kekuatan yang telah nyata di dalam kehidupannya. Telah menjadi kekuatan bagi kedua anaknya, Saudari Ronald dan juga Jonah. Dan kami berdoa terus, kiranya kekuatan yang sudah dilihat dari ibu mereka ini Tuhan, akan memberikan kekuatan yang pasti bagi Ronald dalam pemulihan kesehatannya, khususnya juga bagi Jonah dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, agar mereka dapat terus-menerus tetap berbalik atau dekat terus-menerus dengan Tuhan. Dan kiranya pengalaman daripada Ibu Ice ini Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi Ibu Andini Surastomo Tuhan, yang kami ingin doakan secara khusus. Kiranya Tuhan dapat membantu dia menangani permasalahan kehidupan rumah tangganya. Dan juga Tuhan dapat memberikan hikmat kebijaksanaan akal budi kepada Pendeta Yani Tikwalu untuk dapat menjadi saluran Tuhan. Saluran Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada Ibu Andini dan semua umat-umat Tuhan yang dapat dijangkau oleh Pendeta Tikwalu. Pada saat ini juga kami datang juga untuk bersyukur. Kami bersyukur karena adik Filvi Pane yang berulang tahun, Ibu Shulce Pane, kami mendoakan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada Filvi. Tuhan akan menuntun kehidupannya, sehingga kehidupan yang Filvi akan jalani dalam kehidupan ini hanyalah satu kehidupan yang hanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami sudah lihat bagaimana Tuhan sudah menuntun kehidupan kami semua saat ini yang sudah datang berbakti, orang-orang tua kami, dan kami melihat bagaimana tuntunan surga sudah menjadi bagian Om Rain ke Saule yang dalam beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan ini akan keluar dari rumah sakit yang saat ini dia masih berada untuk kembali ke rumah, untuk mempersiapkan bagi operasi berikutnya. Tapi pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepadanya, kekuatan dari surga sudah menjadi bagian Om Rain. Dan ini kiranya dapat menjadi satu inspirasi bagi kami semua, bagi orang-orang tua kami juga Tuhan, bahwa pada saat kami datang berbakti, pada saat firman-Mu itu menjadi kekuatan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk berbakti dan berdoa. Maka itu dapat menjadi satu hal yang bukan hanya menguatkan iman kerohanian kami, tetapi juga kekuatan fisik bagi kami semua. Kiranya ini dapat menjadi bagian orang-orang tua kami yang berbakti bersama-sama. Bagi Bapak dan Ibu Siregar, bagi Papi dan Mami, dan semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Tuhan akan menyertai mereka. Bagi Om Yan dan Tante Sin Lalaki,
juga Tuhan kiranya kekuatan ini dapat terus-menerus menjadi bagian mereka. Kami juga percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga bukan hanya menuntun mereka yang sudah berbakti, tapi dalam perjalanan kembali ke Amerika seperti Om Jimmy Sangir Oki dalam walaupun pesawatnya delay, tapi dia akan segera kembali dalam waktu yang dekat ini. Tuhan sertailah perjalanan kehidupannya. Dan pada saat ini kami juga terus berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan duka. Kami berdoa bagi keluarga daripada saudari kekasih kami, saudari Yeti Kuat Tuhan, saudari keluarga Kuat Lasut, kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Abutan yang juga masih dalam keadaan duka saat ini. Kehilangan kakak dan adik yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Ibu Debbie, Ibu Sylvia, dan seluruh keluarga besar Abutan, sehingga pengharapan dari surga akan selalu menjadi bagian mereka. Dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, kami ingin berdoa bagi keluarga, anggota-anggota keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Bersama-sama dengan Evi dan Angel, Luis Marrero, kami ingin berdoa bagi Ibu Nilda Perez, dan juga Ibu Mike Risa Kota yang selalu ingin didoakan oleh saudari Evi. Kami berdoa kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Dan kami ingin terus menyebutkan nama-nama lainnya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Sihotang bagi keluarga mereka, saudara Alden Sihotang, dan juga keluarga daripada Ibu Ellen Mukalu yang masih dalam keadaan duka. Kami juga berdoa kiranya penghiburan surga terus menjadi bagian keluarga besar Mukalu. Tapi kami berdoa bagi Bapak Alden Sihotang, kami berdoa bagi Bapak Johan Tambuhun, kami juga berdoa bagi Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu juga kami terus ingin bawakan dalam doa. Kami juga ingin terus berdoa bagi kesehatan daripada bos ataupun pimpinan di tempat bekerja daripada Reagan, Bapak Philip Charets dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga akan menjamah mereka. Kami juga terus berdoa bagi kesembuhan sempurna bagi Pendeta Ricky Da Costa, Ibu Eli Cherry, dan juga Saudara Juan dengan pergumulan dan masalah kesehatan mereka juga kami berdoa bagi mereka. Bagi Bapak Datuk Lodiun Gopok Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka. Dan khususnya bersama-sama dengan Ibu Siana Laloan, kami ingin berdoa bagi saudari bagi saudari Jane Rononu Tuhan. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian Jane Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan membuka jalan, kesembuhan yang sempurna, hal-hal yang terbaik yang dapat terjadi, yang dapat dibutuhkan oleh Jane. Kiranya Tuhan akan membuka jalan. Semuanya itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga, hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin secara khusus ingin mendoakan. Kami ingin berdoakan anak-anak muda kami. Kami ingin berdoa bagi Julifer lelaki Tuhan dengan rencana-rencana surga yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai Julifer di masa mudanya. Pimpinan Tuhan akan menuntun dia, sehingga yang terbaik dalam kehidupannya itu dapat terjadi. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi saudari kekasih kami, saudari Santi Makarawung, dengan rencana-rencana surga yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Santi, dan Tuhan akan menuntun dia untuk melihat jalan surga, rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Kami juga terus berdoa bagi satu keluarga di Jemaat Fisdak, keluarga Sumilat Kaumpungan. Kami berdoa bagi Kres, bagi Heti, bagi Kristi, dan kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, dan juga pendidikan bagi Timothy. Kami berdoa kiranya Tuhan akan juga menuntun Timothy dalam pendidikannya, sehingga keluarga ini akan selalu diberkati dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan doa yang hamba percaya akan dibawakan oleh kelompok doa Fisdak. Tapi biarlah Tuhan mendengar semua yang sudah menulis, dan semua yang mungkin belum sempat mengungkapkan permohonan mereka. Dengarkanlah Tuhan kerinduan hati mereka. Dan biarlah Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hanya nama-Mu saja yang lain dapat dipuji dan dimuliakan dengan kepemenuhan-pemenuhan daripada permohonan-permohonan tersebut. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa ini telah kami bawakan Tuhan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama untuk pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai bertemu, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.